Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, di bulan Al-Quran, marilah semakin mendekat kepada Al-Quran. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man aradal ilma falyuthawwir al-Quran fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Barang siapa yang menginginkan ilmu, hendaklah dia mencarinya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mencakup ilmu tentang orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Begitulah kitab Allah membimbing manusia dari semenjak Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu sampai kepada umat yang terakhir. Allah turunkan Al-Quranul Azim. Maka Al-Quranul Azim melanjutkan dan menyempurnakan. Kalau sebagian dari apa yang kita dapatkan bahwa Islam mencakup ajaran-ajaran yang sebelumnya, maka sebagian Islam adalah penyempurna, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quranul Karim mencakup syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala
kehendaki dari dahulu hingga Rasul yang terakhir sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quranul Azim sebagai penentu, pemutus yang memberikan keputusan atas segala yang dibicarakan berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan ilmu din, berkaitan dengan hukum syar'i, berkaitan dengan petunjuk hidup. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 76 sampai 81, dan itulah yang akan kita tadabbur, ta'ammul, dan ambil beberapa pelajaran pada kajian terhadap Al-Quran di bulan yang penuh barakah kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini mengkisahkan tentang Bani Israel, kebanyakan dari apa yang telah mereka perselisihkan. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Inna rabbaka yaqadhi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Allah Rabbmu memutuskan di antara mereka dengan hukumnya, dan Dia Allah adalah Al-Aziz, zat yang maha kuat, Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran yang jelas. Teringat akan perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh manusia-manusia yang terbaik, para sahabat dan sahabiat. Di antara sepenggal kisahnya adalah kepergian sebagian sahabat dan sahabiat ke Habasyah, sebuah negeri yang telah terpilih, yang lebih memberikan keamanan terhadap agama Allah dibandingkan dengan negeri mereka sendiri. Tatkala dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tantangan yang begitu berat yang mengenai para sahabat dan sahabiat. Akhirnya sekitar 80 orang pada hijrah yang pertama ke Habasyah. Di antara mereka ada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada Uthman ibn Mad'un radhiyallahu taala anhu, ada Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan Ja'far ibn Abi Talib lah yang kemudian saat itu berkesempatan untuk mendakwahkan Al-Quran tatkala memenuhi panggilan Raja An-Najasyi, yang ketika meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatinya dengan salat ghaib.
pertemuan Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan An-Najasyi, di antaranya digambarkan tentang bagaimana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam yang dibawa oleh sahabah dan sahabiyat di hadapan Najasyi mempunyai kesamaan nilai-nilai tauhid, dan nilai-nilai inilah yang dipelihara di dalam al-Islam. Dibacakanlah awal dari surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Kisah tentang Zakaria, kisah tentang Maryam, kisah tentang Yahya, kisah tentang Nabi Isa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan di setiap umat itu seorang nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, maka yang dibawa oleh mereka adalah ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi segala taghut, sesembahan selain Allah. Mendengar bacaan surat Maryam, menetes air mata An-Najasyi sehingga membasahi jenggotnya. Bahkan asaqifah, para uskup, pemuka-pemuka agamanya yang membawa kitab-kitab mereka, ikut menangis bersamanya, membasahi kitab-kitab mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengaruh Al-Quran kepada hambanya yang Allah kehendaki, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak dengan dakwah al-Islam setiap orang untuk bersama-sama di dalam petunjuk dan rahmat Al-Quran yang agung ini. Pemirsa, namun Rasul menyampaikan sebagaimana sifat dakwah Islam. Adapun petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada tadabbur sebelumnya kita mendapatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah Islam. Maka begitu pula di dalam surat An-Naml ayat 76 hingga 81 ini, jika kita perhatikan, tugas kita adalah menyampaikan. Marilah kita sampaikan. Khususnya di bulan yang penuh dengan barokah ini, hidupkanlah Al-Quran di tempat yang kita bisa. Bila tidak bisa di masjid, maka kita hidupkan di keluarga kita. Apabila hidup di keluarga kita, maka setiap rumah bersinar dengan kalam ilahi. Akan terang dunia ini, akan terang langit
menyambut ketaatan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak mau, adapun orang yang enggan, kita pun mendapatkan Al-Quranul Karim memberikan petunjuk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tusmi'ul mauta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan kepada mereka agar mereka mendengar, tidak bisa memperdengarkan apabila mereka itu adalah al-mauta, mati. Kalau sudah mati hatinya, diperdengarkan kepada mereka, bagaimana mereka akan mendengar sementara alat pendengarannya tidak akan berfungsi dengan kematian tersebut. Wala tusmi'u summad du'a, demikian juga dengan panggilan-panggilan bagi orang yang tertutup pendengarannya. Seorang yang tuli tidak akan mendengar perkataan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan bahwa tidak mungkin mereka mendengarkan karena tidak ada kehidupan, karena tidak berfungsi alat yang mestinya mereka jadikan sebagai alat untuk mendapatkan sinyal, untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan suara. Idza wallau mudbirin, apabila mereka berpaling, ibaratnya kita memanggil seseorang tapi dia sudah berpaling, dia meninggalkan dan membelakangi kita, maka dia memang tidak mau. Dalam hadis qudsi disebutkan, kullu ibadi dhal illa man hadaituhu, seluruh hambaku dalam keadaan tersesat kecuali yang aku berikan kepadanya petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk, carilah petunjuk, aku akan berikan petunjuk itu. Adapun orang yang sengaja meninggalkan Al-Quran, hajar, meninggalkan hajrul tilawah, tidak membaca, hajrul qiraah, tidak membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lisan-lisan mereka, hajrul tadabbur, tidak memperhatikan isi-isinya, hajrul amal, tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka mereka itu adalah mudbirin, orang-orang yang sengaja berpaling. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anta bihadil umyi, engkau tidak bisa mengarahkan kepada orang yang buta, an dhalalatihim, dari kesesatan mereka. Sudah tertutup mata, sengaja ditutup matanya. Bagaimana diarahkan? Mereka menganggap bahwasanya mereka berada di dalam kebenaran. In tusmi'u illa man yu'min, engkau akan mampu memperdengarkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Fahum muslimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsipnya seseorang harus faham bahwasanya Al-Quran mencakup ilmal awalin wal akhirin. Maka akan selalu ada di dalam Al-Quranul Karim hudan wa rahmah. Tapi bagi mereka yang mau mengambilnya sebagai
petunjuk. Ya. Setiap sikap ada resiko, namun sikap untuk akhirat, jangan kita mengambil resiko yang kita tidak mengetahui. Seluruh yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah orang yang mengikutinya, dialah yang mendapatkan petunjuk. Orang yang berpaling darinya, dialah yang mendapatkan kesengsaraan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang sempit. Sempit di dunia dan sempit di akhirat. Maka manusia tanpa iman adalah badan tanpa ruh. Hati tanpa Al-Quran adalah hati yang mati. Hati tanpa Al-Quran adalah hati yang tidak selamat. Seorang yang menjaga hatinya adalah seorang yang menetapi hatinya dengan menjaga kehidupannya dan menjaga kehidupan Al-Quran, ya, dan menjaga hidupnya hati adalah dengan menempatkan Al-Quran di dalam hati tersebut. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma marra bi yaumun wa lailah illa anzuru fi kitabillah. Tidak berlalu satu hari bagiku atau satu malam bagiku kecuali aku memandang kitab Allah, mengambil mushaf, membaca mushaf, memahami ayat-ayat Allah dan berusaha mengamalkan. Apa yang bisa kita amalkan khususnya di bulan ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Memperbanyak ibadah, membantu kaum muslimin, mendoakan sesama, mendekatkan diri dengan amal saleh, mengikhlaskan ibadah. Marilah kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan berikutnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.